peradaban serta perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa Andalusia. Sebelum itu, ada yang tahu tidak apa itu Andalusia? Tidak tahu, Ibu. Oke, jadi di sini mau menjelaskan terkait apa itu Andalusia. Andalusia adalah dikenal sebagai Al-Andalus, yang dimana merupakan jembatan peradaban Islam dan Barat yang berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-15 Masehi. Nah, wilayah ini menjadi pusat intelektual dan inovasi di abad pertengahan Eropa, yang dimana meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada masa itu dan menjadi revolusi ilmiah Eropa hingga saat ini. Oke, lanjut. Andalusia mercusuar ilmu di abad pertengahan. Nah, jadi Andalusia ini didirikan pada tahun 711 Masehi oleh Tariq Ibn Ziyad, yang dimana Andalusia mencapai puncak kekuasaannya di bawah kekhalifahan Cordoba pada abad ke-10 dan ke-11. Nah, Cordoba merupakan ibu kota kekhalifahan yang dimana menjadi kota terbesar di bagian Eropa dengan perpustakaan yang megah, yang dimana menyimpan lebih dari 400.000 buku-buku. Nah, suasana toleransi beragama yang kuat mendorong pertukaran pengetahuan antar Muslim, kemudian Kristen dan Yahudi, yang dengan hal itu membuat sistem imigrasi maju yang diperkenalkan di Andalusia berhasil meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan hingga 30%. Oke, lanjut pada pembahasan berikut kita, yaitu revolusi ilmu pengetahuan, astronomi dan matematika. Nah, jadi pada perkembangan ilmu pengetahuan di Andalusia tersebut, yang dimana ada tepatnya astronomi. Jadi Andalusia ini menjadi pusat inovasi astronomi. Al-Zarqali yang menemukan astrolab universal atau yang disebut dengan Sabiha, yang dimana Sabiha yang merevolusi navigasi. Kemudian juga Tadeo Toledo pada abad ke-11 merupakan kompilasi data astronomi yang paling akurat di Eropa pada masa tersebut, yang dimana menjadi dasar bagi para pelaut dan astronom masa depan. Nah, kemudian ada bidang matematika. Kontribusi Andalusia pada matematika ini sangat fundamental. Mereka memperkenalkan angka India atau Arab dari angka 0 hingga angka 9 dan konsep 0 ke negara Eropa yang menjadi tulang punggung sistem perhitungan modern hingga pada saat ini. Lanjut pada pembahasan berikut, yaitu terobosan medis dan filosofis yang mengubah dunia hingga saat ini. Nah, jadi dalam kedokteran, Al-Zahrawi atau disebut Abul Qasim dijuluki sebagai bapak bedah modern, yang dimana beliau ini menulis kitab Al-Tasrif, kemudian juga ensiklopedia medis 30 jilid yang mendeskripsikan lebih dari 200 instrumen bedah, yang dimana hal itu sangat bermanfaat bagi orang-orang pada zaman tersebut. Kemudian di bidang filsafat. Nah, di bidang filsafat ini juga namanya itu Ibnu Rushd atau nama sebutan Eropa itu Rushd, dikenal sebagai konservator Aristoteles yang berpengaruh besar pada skolastisisme Eropa. Nah, konsep kesatuan akal dan pemisahan agama dari filsafat adalah berasal dari beliau sendiri. Kemudian lanjut pada pembahasan berikutnya, itu warisan megah dalam seni
dalam seni, arsitektur, dan juga sastra. Nah, anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwasanya arsitektur Andalusia ini mencapai puncaknya dengan Masjid Agung Cordoba. Maksudnya di Andalusia itu pada saat itu sangat terkenal dengan Masjid Agung Cordoba, yang dimana masjid itu dibangun 780 m dengan 856 tiang yang membentuk hutan pilar dan juga tak lupa juga Alhambra di Granada, yang dimana adalah mahakarya dari seni Moorish. Ciri khas arsitektur dari Andalusia ini sendiri meliputi lengkungan tapal kuda, kemudian juga menguasai geometris dan kaligrafi yang indah. Nah, itu dari bagian arsitektur. Nah, nanti setelah bahasa ini selesai, kita akan menunjukkan bagaimana gedung-gedung, terus suasana di peradaban pada masa Andalusia tersebut. Nah, kemudian lanjut pada bagian sastra dan juga puisi. Nah, jadi sastra dan puisi ini berkembang pesat di Andalusia. Ibnu Hazm menulis sebuah puisi, sebuah naskah filosofis tentang cinta yang berjudul The Ring of the Dove. Jadi bentuk puisi muasas dan jazal juga dikembangkan di sini. Untuk puisi muasas dan jazal ini nanti mungkin bisa Ibu share ke kalian terkait apa itu puisi tersebut, maksud dari puisi tersebut. Nah, kemudian lanjut pada pembahasan berikut, yaitu pengaruh abadi Andalusia bagi kebangkitan Eropa. Nah, jadi Andalusia ini menjadi katalis bagi Renaissance Eropa melalui berbagai cara. Di sini ada berbagai cara, tapi yang saya ambil cuma 4 saja. Jadi cara yang pertama melalui penerjemahan. Maksudnya di sini mereka itu mendirikan sekolah penerjemahan Toledo pada abad ke-12, yang dimana di sekolah tersebut menerjemahkan ribuan karya Arab ke Latin agar mempermudah orang-orang untuk memahami terkait dengan karya-karya Arab tersebut, termasuk teks-teks Yunani kuno yang dilestarikan oleh Muslim, yang dimana hal tersebut membuka pengetahuan bagi orang-orang Eropa pada saat itu. Kemudian yang kedua, universitas. Nah, jadi mereka juga membangun universitas dengan model Eropa modern seperti Bologna dan Paris, di mana universitas tersebut terinspirasi oleh institusi pendidikan tinggi di Andalusia yang menekankan studi terstruktur dan beragam disiplin lain. Kemudian pertanian. Nah, jadi pengenalan tanaman baru seperti jeruk, kemudian juga beras dan tebu dari dunia Islam meningkatkan hasil panen pada negara Eropa juga 50%, yang dimana hal itu mengubah lanskap pertanian dan pola makan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan. Kemudian yang keempat yaitu inovasi. Nah, jadi pengenalan teknologi seperti kertas dari Tiongkok, kemudian kincir air dan jam mekanik mempercepat kemajuan teknologi di Eropa. Nah, hal ini meletakkan fondasi bagi abad pencerahan. Nah, jadi dari pengaruh dari cara-cara tadi itu sangat memudahkan proses revolusi pada Andalusia. Kemudian lanjut. Nah, ini pada yang paling terpenting ini, kemunduran dan kejatuhan Andalusia. Nah, jadi meskipun Andalusia terkenal dengan peradaban yang sangat gemilang, Andalusia ini menghadapi kemunduran. Fragmentasi politik menjadi Taifan Kingdoms pada abad ke-11 melemahkan kekuatan Islam secara signifikan, yang dimana kemudian wilayah ini menjadi target utama Reconquista Kristen, yang dimana serangkaian perang berabad
Iberia. Nah, jadi puncaknya itu adalah jatuhnya Granada pada tahun 1402, yang dimana menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol setelah kekhalifahan terakhir menyerang kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Nah, disusul oleh dekret dari Alhambra pada tahun yang sama, yang dimana mengusir Muslim dan Yahudi dari Spanyol secara tragis, yang dimana hal tersebut mengakhiri era gemilang pada zaman Andalusia tersebut. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Mungkin dari yang paling tadi ada yang mungkin kurang paham terkait apa yang Ibu sampaikan, boleh diajukan pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, oke, belum masih semua memang tidak ada yang bertanya. Oke, baik, kita start ya. Oke, baik, berhubung penyampaian materi sudah selesai, jadi mau menyampaikan kesimpulan dari materi yang disampaikan. Nah, jadi Andalusia adalah asal Golden Age, yang dimana peradaban Islam di Eropa Barat memberikan kontribusi fundamental pada ilmu pengetahuan global dan kemajuan Eropa. Kemudian warisan kemajuan Eropa, warisan dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Andalusia ini sendiri, seperti matematika, kemudian kedokteran, filsafat, seni, dan terutama yang paling penting itu toleransi beragama, di mana hal itu terus menginspirasi kolaborasi lintas budaya demi kemajuan peradaban hingga pada hari ini. Nah, jadi sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu menunjukkan seperti tadi dikatakan. Jadi cara Anda bahwasanya ini suasana pada zaman Andalusia, di mana sangat indah sekali. Insya Allah. Teman-teman yang sangat pintar. Oke, baik. Oke, baik, mungkin sampai situ saja. Semoga dari Ibu tunjukkan video ini kalian bisa merasakan bagaimana vibes pada zaman Andalusia. Nah, jadi oke, baik, mungkin itu saja materi yang bisa dapat Ibu sampaikan. Kurang lebih